Halo everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Pada video ini kita akan kembali membahas mengenai database MySQL. Di sini kita memasuki yaitu ke check constraint. Jadi check constraint itu adalah check yang digunakan untuk memvalidasi data yang akan dimasukkan atau diubah sesuai dengan validasi yang akan kita lakukan. Contohnya di sini saya menggunakan tabel products. Jadi kan teman-teman kemarin udah tahu nih kalau database saya itu udah hilang. Jadi di sini saya telah membuatnya lagi dan mengisi beberapa data. Jadi teman-teman bisa gunain tabel yang lama, tabel products, atau teman-teman bisa ngikutin aja perintah yang ada di dalam video ini. Oke, langsung saja masuk ke MariaDB-nya. Nah, seperti ini. Kemudian gunakan atau kita show database. Nah, sini gunain belajar MySQL. Nah, oke. Di sini kan ada nih belajar MySQL. Nah, seperti itu. Kemudian turun ke bawah bentar. Nah, di sini kita buat show tables. Jadi untuk memeriksa ada berapa tables yang ada dalam sini. Oke, di sini saya mempunyai 2 tables. Jadi yang saya bilang kemarin tabelnya hilang, saya telah membuatnya kembali. Coba saya periksa tabelnya. Text products. Nah, ini adalah struktur dari tabel products yang saya buat. Kemudian kalau teman-teman mau lihat pembuatannya, show create table products. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu datanya, saya mengisinya hanya 2. Ada 4 data yang saya isi. Nah, coba teman-teman lihat di sini datanya ada yang description, kemudian ada price dan quantity. Jadi di sini yang akan kita buat check constraint itu adalah price. Jadi seperti apa check constraint tersebut? Nah, untuk menambahkannya, teman-teman kan udah tahu pada video sebelumnya kalau kita bisa menggunakan perintah DDL atau data manipulation language atau data definition language, yaitu alter. Jadi di sini kita bisa menerapkannya juga seperti ini. Jadi alter table apa yang akan kita buat check constraint-nya? Products. Nah, add constraint. Nama constraint-nya itu apa? Nah, X constraint berarti price check. Kemudian check. Apanya ini yang dicek? Yang dicek adalah price. Price ini diapain gitu? Price ini dicek jika datanya itu harus lebih sama dengan 15.000. Seperti ini. Oke. Coba di titik koma. Nah, seperti ini. Alter table products. Kita tambahkan constraint namanya price check. Kemudian constraint-nya itu apa yang akan kita gunakan, yaitu check. Yang dicek ini apa? Yang dicek itu adalah column price. Jadi column price ini harus dicek dia yang datanya itu harus lebih dari atau sama dengan 15.000. Oke, di enter. Nah, coba kita lihat hasilnya. So create table products. Nah, di sini ada ceknya nih. Jadi teman-teman ini bisa lihat nih. Di sini ada constraint baru namanya price check yang kita buat tadi. Ini namanya price check. Kemudian dia harus lebih dari 15.000. Nah, ini teman-teman pasti bingung kan? Apa sih gunanya dari price check ini? Jadi kan di video awal tadi saya telah menjelaskan kalau kita memvalidasi suatu kolom agar isinya itu sesuai dengan yang sudah kita buat. Jadi di sini kan ketentuannya nih, price ini harus lebih dari atau sama dengan 15.000. Jadi coba kita insert data atau kita describe table products. Nah, kemudian kita insert into yang akan kita isi itu adalah name, description kosongin aja, price,
quantity. Nah, hanya ini aja. Kemudian values, isinya. Nah, di sini namanya siapa contohnya? Namanya di sini adalah Adin. Kemudian price-nya itu berapa? Nah, di sini kan ketentuan yang kita buat itu 15.000. Coba kita isi 10.000. Seperti ini. Karena dia tipenya integer, kita bisa langsung menggunakan angka. Kemudian kuantitinya itu berapa? Kuantitinya itu 10 aja. Nah, seperti ini. Nah, coba kita enter. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat lebih jelas. Enter. Nah, oh, ini ada yang salah sintaknya. Insert into, lupa table products-nya. Nah, teman-teman bisa gunain backup di keyboard untuk mengcopy perintah sebelumnya. Nah, jadi kayak gini. Field ID does not have default value. Oke, berarti ada yang salah. Nah, di sini kita perlu menambahkan ID. Kemudian di values-nya juga. Oke. ID-nya itu varchar, jadi 5 karena 4 udah ada. Kemudian, nah seperti ini. Coba teman-teman periksa dulu, ada ID, ada name, ada price, quantity, kemudian ID diisi dengan 5 karena terakhir tadi adalah datanya adalah 4. Kemudian namanya itu, kemudian price-nya itu 10.000 dan kuantitinya 10. Oke. Oh iya, salah lagi teman-teman. Products. Lagi-lagi lupa menyebutkan nama tabelnya. Kemudian datanya, nah seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, ada check constraint. Namanya price check is valid gitu. Jadi dia itu nggak valid. Yang kita buat itu, dia itu di luar dari ketentuan kita. Kenapa? Karena ketentuan dari kita itu adalah show create table products. Nah, seperti ini. Ketentuan kita itu price-nya itu harus di atas 15.000. Jadi kalau dia 10.000, dia itu datanya nggak bisa diisi. Jadi coba kita isi kembali. Di sini insert into products, ada ID, name, price. Teman-teman bisa cek. Nah, kemudian jika di sini kita buat 16.000, maka sesuai dengan ketentuan, bukan? Nah, di sini ceknya harus di atas 15.000. Oke, kita masukin. Nah, dia baru berhasil. Karena itulah gunanya dari check constraint yang kita buat. Nah, di sini kita buat lagi contohnya yang di quantity. Quantity ini nggak boleh satu ya kita buat ya. Jadi teman-teman bisa ikutin atau teman-teman bisa buat sendiri langsung. Teman-teman bisa stop video ini dan buat sendiri langsung. Oke, di sini saya telah membuat alter table products, add constraint, check quantity, dan di sini namanya check quantity. Kemudian yang dicek itu apa? Kuantitinya. Dia harus lebih dari 2 atau sama dengan 2. Jadi di bawah 2 ke bawah itu dia nggak boleh. Nah, oke. Query oke. Coba kita buat show create table products. Nah, di sini ada dua cek. Yang pertama yang kita buat pertama tadi price check, kemudian check quantity namanya. Namanya ini boleh bebas teman-teman. Oke. Jadi kita coba masukin data, insert, atau kita bisa copy dan di atasnya. Nah, masukin aja data ya, product, insert into tabel apa? Tabel products. Yang diisi apa? Yang diisi itu adalah ID, name, price, quantity.
Nah, jadi price sama quantity ini kita udah buat check constraint-nya. Values. Jadi teman-teman nggak bisa sembarangan tuh ngisinya. Nah, kemudian namanya itu adalah wajar. Price-nya itu, jadi teman-teman kan udah tahu tadi 15.000 berarti bisa ya, karena lebih dari atau sama dengan 15.000. Oke, kemudian di sini satu kita buat quantity-nya. Bagaimana hasilnya? Nah, jadi dia muncul check constraint, check quantity. Nah, jadi dia memang itu karena kita udah buat checknya, check constraint-nya, jadi nggak masuk. Seperti yang price check tadi. Oke, kita coba perintahnya, kita ulang. Nah, tapi di sini kita buat dua. Oke, maka dia akan berhasil. Coba kita tampilin semua datanya. Products. Nah, jadi ini description-nya nol semua karena kita nggak isi memang. Jadi price-nya itu udah kita jaga, udah kita validate. Kalau dia itu harus dibuat berdasarkan ketentuan kita. Data-data yang diisi itu harus berdasarkan ketentuan dari kita. Sudah kita tentukan datanya. Oke. Jadi di sini yang perlu saya buat check constraint-nya itu hanya price. Jadi quantity saya tidak perlu. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Jadi cara menghapusnya teman-teman udah tahu. Seperti biasa juga kita bisa menggunakan perintah DDL atau data definition limit, yaitu alter table products drop constraint. Nah, kalau teman-teman lupa nama constraint-nya apa, teman-teman bisa buat perintah lagi. So create table products. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau nama constraint-nya itu yang dari quantity adalah check quantity. Jadi kita bisa buat lagi alter table products drop constraint. Namanya apa? Check quantity. Nah, oke, query oke. Lalu kita buat show create lagi untuk memastikan products. Oke. Jadi nggak ada lagi namanya check quantity, yang ada itu cuman di price check yang dia harus lebih dari 15.000. Nah, oke, sampai sini aja pembahasan kita mengenai check constraint. Saya harap teman-teman dapat mengerti. Oke, saya akan tunggu kalian di video-video selanjutnya. See you soon.